kita menjadi penyelenggara atau pengawas, kita sudah mempunyai bekal kita miliki nanti. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan. Jadi rumah aspirasi itu adalah suatu wadah kita bersama yang cuman untuk hari ini, tema kita hari ini kebetulan kita akan mengangkat soal pemikiran. Mungkin Mas Novi nanti dari pusat mungkin. Yang ingin saya sampaikan, terima kasih buat teman-teman saya semua. Saya lupa ingat yang membuat konten-konten biasanya itu Mas Mulyadi, konten-konten cara atau apa sih yang menjadi diskusi di kantor kita itu bisa. Waktu pandemi pertama itu kita bikin sekolah belajar gratis untuk warga sekitar, anak-anak ada sekitar 15 orang yang diajari sama teman-teman, salah satunya juga Mbak Nurul ikut ngajar di situ. Yang satu lagi itu Mbak Rega, dia alumni IKIP TVRI, jadi ada sekolah gratis atau ya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada senior saya, Mas Aan. Beliau ini dia mendahului saya beraktivitas di KIPP sejak tahun 99 Mas ya tadi bercerita. Saya sangat terima kasih sudah diundang bertemu tatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, Mas-mas, Mbak-mbak ya, untuk berbicara tentang pemilu terkait dengan bagaimana menjadi penyelenggara yang baik. Perlu saya perkenalkan, nama saya Novi Bernardo Tesen. Saat ini aktivitas saya di Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIP ya, di Provinsi Jawa Timur. KIP adalah sebuah lembaga yang konsen terkait dengan isu-isu kepemiluan. Kami berdiri sejak tahun 96 sebelum era reformasi, lalu kemudian sampai sekarang masih eksis dan kami juga memberikan kontribusi mewarnai lah demokrasi di Indonesia, dan juga beberapa kawan-kawan yang pernah beraktivitas aktif itu lalu kemudian bisa mendedikasikan dirinya sebagai penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota maupun provinsi ataupun juga pusat. Nah saat ini salah satu senior kami ya yang mantan sekjen KIP Jawa Timur yaitu Agus Melas ya, yang barusan terpilih menjadi salah satu anggota KPU RI. Jadi itu sekilas tentang kami, tentang KIPP Jatim. Dan awalnya sebenarnya ketika saya dikontak oleh Mas Jabir, saya kaget. Ini Mas tolong bisa mengisi diskusi ngomongin tentang pemilu terkait dengan bagaimana menjadi penyelenggara pemilu yang baik. Wah, kaget saya. Siap tau ngomong ini dari penyelenggara pemilu sing apik, ya kan? Wes gajinya tipis, ya kan? Gajinya kecil, tanggung jawabnya besar, kan? Lalu kemudian kesempatan untuk masuk ke surganya itu kecil, karena tantangannya begitu besar sebagai penyelenggara pemilu. Nah, jadi memang bagaimana kita bisa menjadi penyelenggara pemilu, ya, itu sebenarnya harus berangkat dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri sebagai warga negara yang baik, bagaimana lalu kemudian kita bisa memberikan kontribusi bagi negara kita sekecil apapun, baik itu dalam kapasitas kita menjadi penyelenggara di tingkat KPPS, tahu itu ya KPPS ya, ataupun di tingkat kelurahan, TPS, PPK, tingkat kecamatan, ataupun juga di kabupaten kota maupun provinsi. Sekecil apapun itu berdampak luar biasa bagi proses demokrasi di tempat kita, lingkup kita berada. Nah, tentunya menjadi penyelenggara pemilu yang baik itu, apalagi kita tahu ya bahwa pemilu serentak 2024 ataupun pemilihan serentak 2024 itu problematikanya sangat luar biasa, potensi konflik ya kan, dinamikanya luar biasa,
Karena kita tahu sendiri bahwa pemilihan maupun pemilu itu sangat berbeda dengan hajatan sebelumnya ya, yang kita ketahui bahwa di tahun 2024 itu akan dilaksanakan secara serentak, meskipun jadwal antara Pileg dan Pilpres itu berbeda dengan jadwal pemilihan kepala daerah, hanya beda bulan saja. Kalau tapi di tahun yang sama ya, di tahun yang sama 2024. Nah, ketika menjadi penyelenggara pemilu, saya tidak pernah berpikiran untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu. Saya dulu aktif ya sebagai volunteer pemantau pemilu, lalu kemudian saya mencoba untuk ikut seleksi jadi penyelenggara pemilu, dan ternyata jadi penyelenggara pemilu itu bebannya luar biasa berat dibandingkan dengan aktivis pemantau ya. Bebannya begitu berat karena kita menanggung tanggung jawab yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana lalu kemudian baik itu ketika kita menjadi jajaran di KPU maupun di Bawaslu ya, itu sama-sama mempunyai beban tanggung jawab yang besar. Sudah tahu ya, penyelenggara ini ada dibagi dua fungsi. Yang pertama adalah KPU dan yang kedua adalah Bawaslu ya. Kalau KPU itu menjalankan fungsi teknis penyelenggaraan. Misalkan dia mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Misalkan melakukan pemutahiran data pemilih, lalu kemudian menyiapkan logistik ya, kertas suara, lalu kemudian kotak suara, lalu kemudian melakukan penghitungan penghitungan suara. Itu KPU. Kalau Bawaslu dia fungsinya sebagai pengawas, ya, sama-sama sebagai penyelenggara pemilu, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau KPU fungsi teknis, kalau Bawaslu adalah fungsi pengawasan. Nah, dia bertugas untuk melakukan pengawasan pada proses seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Nah, menjadi penyelenggara yang baik, sekarang kita harus melihat dulu posisi peran Bapak Ibu itu nantinya ada di mana? Ada di KPU kah atau di bisa dipanggil David. Di sini saya mau bertanya, bagaimana jika di dalam desa itu ada suatu hal yang golput di situ. Terus masalah kebijakan KPU di dalam desa kelurahan ya Pak ya. Ya, cara menanggapi hal itu tuh bagaimana? Kalau misalkan di masyarakat sekitar itu ada yang golput gitu Pak. Terus kinerja dalam volunteer kayak karya sukarelawan itu kinerjanya itu bagaimana itu Pak? Soalnya saya belum paham mengenai itu Pak. Ya, sekian, terima kasih. Itu bentuk aspirasi politik seseorang. Aspirasi politik di dalam ini ya, di dalam penyampaian suara dalam bilik suara itu tidak harus mencoblos memilih peserta pemilu atau para calon pileg pilpres kepala daerah, tetapi bisa juga dia tidak melakukan pilihannya atau bahkan tidak memberikan pilihan, tidak hadir di TPS. Itu adalah hak konstitusional tiap warga negara. Jadi Lampuma di sini, alhamdulillah, jadi saya sudah merasakan dari bawah, jadi mulai dari saksi, jadi KPPS, BPS, Panwasgo maupun di BPK, yang kami sharing aja, jadi kami ikut dari awal itu lebih baik daripada tahun sebelum, dari sekarang ya. Kami dulu ikut pertama kali itu untuk pembelajaran itu lama Mas, tapi sekarang seperti pemaksaan untuk pembelajaran itu. Jadi kadang-kadang kami sebagai penyelenggara itu kadang merasa tiap jam, tiap hari kadang berubah. Itu yang kami kadang-kadang pusingkan ya kan. Jadi kami harapkan mungkin Mas Novi maupun Mas Ahan bisa untuk menghimbau ke atas. Itu kami rasakan. Kami dulu di era reformasi pemilu pertama kali itu
pembelajaran kami lama, meskipun kami KPPS 3 bulan kami diajari pengisian cara, tapi sekarang enggak. Itu yang bikin kami kelabaan, ya kadang-kadang bukan hitungan jam atau hitungan hari, itu akan berubah untuk aturan lain. Dan apalagi nanti di tahun 2024 ini akan kembali dicoba pakai Sirekap, padahal di tahun 2019 itu pun berpengaruh. Kenapa? Mas Aan bilang kok banyak yang meninggal, dikarenakan pemaksaan untuk memberikan C1 saksi. Berapa yang datang waktu itu saksi di TPS, itu kan belum siap Mas, apalagi ya kan persiapan IT teknologi di Indonesia ini belum memadai. Kalau kota enak, tapi kalau di desa maupun di pelosok itu bagaimana? Indonesia belum siap, insya Allah belum siap. Apalagi di tahun 2024 ini kan katanya partai ini piro ini banyak ya katanya yang mau mendaftar ini. Barangkali bisa menyampaikan ke yang lebih urgent ke atas, mungkin Mas Nofri bisa ya kan, atau Mas Aan, yang itu yang kami rasakan. Jadi kok tambah tahun kok seperti pemaksaan di kami sebagai penyelenggara ini kok nggak seperti yang dulu tadi. Kami pun akan kena gitu. Nah itu yang kami iri kepada rekan-rekan Panwas. Enak ya Panwas lu besok iso aku coba lombongin kita gitu, dan ngomong ngopi tak. Kami pun akan kena gitu. Nah itu yang kami iri kepada rekan-rekan Panwas. Enak ya Panwas lu besok iso aku coba lombongin kita gitu, dan ngomong ngopi tak. Pertarungan negara kita, apakah kita berhasil melaksanakan pemilu secara ini ya, serentak ya? Bayangkan ada pemilihan 5 sekaligus, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPR RI, provinsi, kabupaten kota, dan juga DPD. Luar biasa, secara serentak dalam hitungan 1 hari. Nah, ketika terjadi ada sebanyak 894 penyelenggara pemilu di tingkat KPPS meninggal dunia dan sebanyak 5.174 petugas yang sakit. Itu kalau analisa saya itu ketidaksiapan KPU ya, KPU pusat untuk melakukan mitigasi kemungkinan persoalan yang dapat timbul pada pelaksanaan pemilu 2019. Sehingga ketika dilaksanakan pemilu 2019 dengan kompleksitas yang luar biasa itu, penyelenggara gagap di dalam melaksanakan pemilihan atau pemilu. Makanya itu meskipun sudah dilakukan beberapa simulasi ya, beberapa simulasi sebelum pelaksanaannya, tetapi itu tidak menjamin bahwa simulasi ini sesuai dengan realitas kondisi yang ada di lapangan, gitu. Makanya lalu kemudian ketika pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan di hari yang sama, ya, dilaksanakan di hari yang sama dengan beban kerja yang luar biasa 5 pemilihan itu, maka penyelenggara ad hoc di tingkat bawah ini gagap. Mereka bingung. Dalam artian secara fisik mereka harus dituntut dalam kondisi sehat ya kan, fokus. Sedangkan regulasi juga mengatur, memaksa ada batasan waktu di situ. Nah ini yang tidak dicermati ya, tidak diantisipasi oleh penyelenggara pemilu di tingkat pusat, sehingga memakan korban di tingkat penyelenggara tingkat ad hoc. Nah, harapan kami semua bahwa ke depan 2024 apa yang terjadi di pemilu 2019 itu sebagai bahan refleksi atau evaluasi bagi penyelenggara KPU untuk bisa menata kinerjanya dengan baik, memanajemen, pengelolaan kepemimpinan yang lebih baik. Bagaimana lalu kemudian mereka bisa memitigasi kemungkinan potensi apa yang bisa
dalam artian menjadi sebuah problem ya dalam keserentakan pelaksanaan pemilu di 2024. Nah, banyaknya aturan atau regulasi yang selalu berubah-ubah setiap saat, yang mana Bapak Ibu ya, dalam kapasitas sebagai penyelenggara ad hoc itu kan harus taat instruksi ya, ataupun dalam bentuk surat edaran dari penyelenggara pusat. Nah tentunya ya itu tadi yang saya katakan, bahwa ketika mereka tidak bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, lalu kemudian mereka melihat dinamika problematika yang ada, maka mereka mencoba untuk membuat regulasi baru untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga itu membuat ada regulasi yang bergantian. Tetapi perlu dimaklumi lah kan, karena ini adalah sebuah hal yang baru ya di negara kita ya, di proses pemilu 2019 ini, maka kemungkinan terburuk ya, misalkan tumbangnya atau jatuhnya korban jiwa, itu di luar spekulasi. Siapa yang mau sih pemilu ini dihargai dengan banyaknya korban jiwa? Kan nggak ada yang mau seperti itu, kan begitu Pak. Harga nyawa ini lebih berharga dibandingkan harga atau hasil pemilu itu sendiri. Nah, oleh karena itu ya kita berharap bahwa penyelenggara pemilu yang barusan terpilih ini bisa belajar dari pemilu 2019 dan lalu kemudian menata kelola pemilu yang lebih baik di tahun 2024. Nah, memang ada keluhan di dua pertanyaan buat jenengan ya. Yang pertama saya sendiri, yang kedua untuk menanggapi narasumber jenengan mengutarakan tentang barusan tadi. Yang pertama, saya ini seorang guru Mas. Mohon maaf, apakah saya itu diizinkan misalnya untuk kita itu aktif sukses dari mulai dari PPK, PPS atau Panwas, bahkan mungkin atau di KPU lah, di Panwas itu kita kan harus netral ya seorang guru. Ini tertarik juga, saya kadang ada rasa kurang percaya diri. Apakah saya itu bisa naik ke atas terus misalnya, karena kan kita guru itu kan pendidik ya, netral. Tapi saya senang ikut pemilu, kita berkontribusi untuk negara ini, untuk kemajuan lah, mengukir tentang pemilu gitu loh. Kan tidak ada urusannya masalah kita ASN, pegawai negeri ataupun guru, kita kan nggak mencampur adukan itu. Kamu mau apa, bendera apa, yang penting saya kan berkontribusi untuk negara ini gitu loh, untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu yang baik tentunya, bukan yang politik dan lain sebagainya. Itu yang pertama Mas ya, yang buat pertanyaan dalam diri saya. Kadang-kadang teman-teman guru tuh mau tanya, Mbak, aku boleh tak ikut? Aku nggak ngerti juga apa diizinkan ya, gitu loh. Nah, padahal mereka itu seorang aktivis, banyak teman-teman saya yang ingin ikut pemilu seperti itu Mas. Dan kedua, ini tentang yang panjenengan ungkapkan barusan, Bintek dengan penyelenggaraan waktu kita jadi Panwas itu waktunya mepet ya Mas Nofli ya. Mohon maaf ini kayaknya nggak beling Mas, karena yang dibahas dalam Bintek itu intinya itu hanya materi. Kita kan kalau dikasih materi atau software itu kan tentunya mereka pada bisa, ataupun kalau memang yang jadul benar-benar nggak bisa IT, kita kan bisa fotokopi. Yang terpenting itu kalau bisa buat Bintek itu yang ada urusannya besok dengan penyelenggaraan. Jadi waktu di lapangan nggak bingung. Rekan-rekan teman-teman tuh kadang-kadang ada yang, iki apa sih Mbak? IT yang pertama ya Mas ya. Gimana lah aturannya besok itu, walaupun nggak bisa IT itu kita digembleng IT, ataupun kita diajak ngobrol bareng. Pada saat di lapangan nggak bingung semuanya Mas. Itu ya gitu aja Mas Nobli ya. Terima kasih. Coba yang ngomong sepertinya. Mohon maaf. Jadi tidak hanya guru itu menjalankan profesinya ya kan, sebagai guru di bidang ilmu-ilmu tertentu, tetapi juga memberikan edukasi politik sebagai ke murid-muridnya ya kan, terkait dengan hak dan kewajiban warga negara yang baik terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu. Jadi saya rasa nggak masalah begitu, kecuali misalkan ketika sudah diangkat
ya sebagai PNS, maka hak-haknya itu dibatasi, tidak diperbolehkan lagi. Nah, kalau misalkan kembali lagi masalah BIMTEK ya, BIMTEK ini kan ya memang BIMTEK tergantung dari pusat gitu. Penyelenggara ad hoc ini kan tergantung perintah pusat. Ketika ada instruksi atau surat edaran ya terkait dengan adanya BIMTEK dan segala macam, mau nggak mau, siap tidak siap harus ikut, kan gitu Bu. Nah, kalau misalkan Ibu tadi bilang harus dibekali minimal IT ya, pemahaman tentang IT dan segala macam, ya sekali lagi ya nanti mungkin saya jadikan bahan tampungan ya. Suatu saat ketika mungkin ada forum di mana mempertemukan saya dengan penyelenggara, bisa saya utarakan, sampaikan hal seperti itu. Ya minimal sehari lah Mas. Jadi mereka yang tadi Bapak ini kan saya tertarik Iya. juga. Nggak ngerti ya Mas ya. Bukan maksudnya gini, jadi pemaksaan tahapan itulah yang kita rasakan baik di Dan segala macam itu mengikuti perkembangan yang ada. Itu kadang-kala penyelenggara mempunyai terobosan-terobosan terbaru sekiranya untuk menyesuaikan dengan kondisi dinamika yang ada. Karena mungkin ketika menyusun sebuah PKPU ya, produk PKPU, peraturan KPU, mereka tidak terbayangkan atau tidak terbesit satu kejadian atau peristiwa yang mungkin bisa terjadi pada saat itu. Namun ketika tahapan itu sudah dimulai, bahwa ketika mereka tidak mengantisipasi dan mereka harus mau tidak mau menyesuaikan diri dengan perkembangan dinamika yang ada, sehingga lalu kemudian mereka merubah kebijakan, kan begitu, merubah kebijakan, lalu kemudian kebijakan ini mau tidak mau harus segera tersampaikan di tingkat penyelenggara ad hoc jajaran di bawah. Nah, ini yang menjadi problem ya, seperti yang Bapak Ibu bilang, kadang-kala banyak sekali kebijakan itu berubah-ubah saat tahapan terjadi, dalam tahapan yang sedang berlangsung. Nah, ini tadi karena tidak terantisipasinya sebuah peristiwa atau kejadian ya, yang mana itu tidak terakomodir dalam peraturan PKPU, lalu kemudian ketika tahapan itu sudah dimulai, bahwa untuk mensiasati atau menanggapi dinamika yang ada, maka KPU harus melakukan terobosan kebijakan yang baru. Nah, kebijakan yang baru itu dikeluarkan dalam bentuk surat edaran, lalu kemudian itu harus langsung tersampaikan di petugas penyelenggara di tingkat bawah ya, jajaran di tingkat bawah sampai dengan PPS maupun ini ya KPPS, sehingga lalu kemudian mereka secara tidak langsung ya kan cepat untuk melakukan BIMTEK, menyesuaikan dengan kebijakan yang baru itu. Ya bisa dipahami lah Pak, ya kan, harus bisa dimaklumi, karena memang kadang-kala itu ada hal-hal tertentu yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh penyelenggara. Gitu loh. 2019 sampai dengan sekarang. Ada kita sharing aja, memang benar bahwa PPS, PPK kerja itu harus benar-benar ikhlas. Benar, saya katakan benar karena benar-benar insentifnya kecil sekali. Pileg yang kemarin kebetulan saya ketua PPS cuma dapat 900, itu sudah cuma dapat 900 tiap bulan. Cuman begini Pak, dari hasil pengalaman saya, kita sharing aja, ada ketidakseimbangan sebenarnya. Kalau saya boleh katakan ada ketidakseimbangan antara penyelenggara satu dan penyelenggara yang lain. Maksud saya adalah antara KPU dan Bawaslu. Khusus untuk misalkan satu contoh aja, pada saat pemutakhiran data, sementara pengawas di tingkat kelurahan cuma 1 orang, PPS 3 orang, plus mereka punya pasukan yang disebut
Pantarlih atau istilahnya PPDP. Ya, kalau dulu namanya awalnya Pantarlih, sekarang PPDP. Sehingga pengawasan yang dilakukan ini pasti nggak akan tercover oleh satu orang pengawas tingkat kelurahan. PCPS belum terbentuk, Panwaskel cuma ada satu orang, dia harus cover sejumlah TPS yang ada di situ. Itu pasti tidak akan tercover. Apalagi PPS-nya mungkin bergerak cepat dan lain sebagainya, nggak tercover, sehingga pengawasan menjadi blank, benar-benar menunggu PPS. Ada 3 ya, penyelenggara itu ada 3 Bapak Ibu, Bawaslu, KPU, dan DKPP. Ya, Bawaslu, KPU, dan DKPP. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, Bawaslu itu melaksanakan fungsi pengawasan. Kemudian KPU melaksanakan fungsi teknis penyelenggaraan. Nah, lalu yang ketiga adalah ada yang namanya DKPP. DKPP itu singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lembaga ini mempunyai tugas untuk mengadili pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Paham ya? Jadi penyelenggara ini ada 3, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tetapi ketiga-tiganya ini mempunyai fungsi yang berbeda. Bawaslu fungsi pengawasan, KPU fungsi teknis, kemudian yang ketiga DKPP itu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengadili pelanggaran kode Biar nggak kaget. Saya yakin kalau sampai jam 6 sore pasti keluar. Ya, tapi ini adalah pemula yang minimal ini nanti jadi apa yang lagi ngetren afiliator kita, bukan afiliator kita. Jadi menceritakan hari ini kita ada yang namanya sekolah beserta kawan-kawan semuanya dan juga Bapak Ibu ya. Akhirnya saya bisa perkenalan dari Surabaya Barat ya, yang ujung sana perbatasan dengan Kabupaten Gresik menuju ke tengah kota, bersilaturahim, lalu kemudian bertatap muka. Saya sangat senang sekali dan terima kasih untuk waktunya, dan saya juga mengajak Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas ya, untuk bisa aktif ya sebagai relawan pemantau di KIPP.